Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dengan NIM 180555200169. Saya dari Universitas di Gebang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Adapun aspek-aspek yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sifat siklus produksi, yang kedua ada materialitas dan risiko inheren, yang ketiga pemahaman bisnis dan industri klien, yang keempat pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien dengan poin yang pertama penetapan waktu dan luas observasi, poin kedua rencana perhitungan persediaan, poin ketiga pelaksanaan observasi perhitungan fisik, yang kelima pengujian penetapan biaya persediaan, dan yang keenam pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama ada pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi, biaya yang tepat, dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk dan jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Siklus ini meliputi yang pertama, perencanaan produksi, yang kedua, pengendalian produksi dan kuantitas barang, yang ketiga, pengendalian tingkat persediaan, dan yang keempat, transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk produksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut sebagai transaksi pabrikasi atau manufacturing transactions. Siklus produksi saling berkaitan dengan tiga siklus lain sebagai berikut. Yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Interaksi di antara siklus-siklus ini dan akun-akun utama yang dipengaruhi oleh transaksi pabrikasi. Di sini harus diperhatikan bahwa pengkreditan ke bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi, pendebetan kepersediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang sudah selesai dari barang dalam proses ke barang jadi, berasal dari transaksi pabrikasi pada siklus produksi terakhir. Walaupun biasanya dianggap sebagai transaksi siklus pendapatan, namun pemindahan biaya dari barang jadi yang diproduksi ke harga pokok penjualan didasarkan atas data biaya yang terakumulasi dalam siklus produksi.
Yang kedua yaitu materialitas. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Dan yang kedua yaitu hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan, umumnya audit atas persediaan, termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketepatan penilaian persediaan, memerlukan banyak biaya. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan, tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan. Selanjutnya ada risiko inheren. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu. Namun, untuk pabrikan, pedagang grosir, atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut. Ya, yang pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tak langsung, biaya produk gabungan dan disposisi varian biaya akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi dan masalah akuntansi biaya lainnya. Sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan seperti volume geometrik, timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Yang kelima, sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusongan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Nah, pengertian dari prosedur analitis itu sendiri yaitu prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Seperti disebutkan, jika laporan keuangan yang disajikan untuk audit memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Auditor mungkin juga diperingatkan akan masalah pisah batas yang dapat menyebabkan persediaan ditetapkan terlalu tinggi.
Contoh, prosedur analitis beserta penjelasan mengenai masalah yang dapat diidentifikasi. Jika persediaan bersifat material bagi audit laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menganggap bahwa prosedur analitis merupakan pengganti untuk pengujian rincian lainnya, tetapi prosedur ini bisa sangat efektif dalam memusatkan perhatian audit di mana salah saji mungkin terjadi. Sebagai contoh, dengan mengetahui mengevaluasi data analitis bagi klien, dengan mengetahui penurunan yang tajam dalam rasio perputaran persediaan klien yang mencerminkan keadaan yang sedang terjadi dalam industri, dapat membantu auditor menyimpulkan bahwa penurunan itu tidak mengidentifikasi kesalahan yang berhubungan dengan keberadaan atau keterjadian atau kelengkapan data klien yang digunakan dalam menghitung rasio perputaran persediaan, melainkan mengidentifikasi masalah penilaian yang berkaitan dengan penurunan permintaan yang mungkin akan diikuti oleh menurunnya harga pasar. Review atas hubungan antara saldo persediaan dengan aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan terakhir juga akan membantu auditor memahami perubahan-perubahan dalam tingkat persediaan. Misalnya, kenaikan tingkat persediaan barang jadi yang dilaporkan sementara tingkat pembelian, produksi, dan penjualan tetap stabil dapat mengidentifikasi terjadinya salah saji yang berkaitan dengan eksistensi, keberadaan, atau penilaian persediaan barang jadi. Selain menghitung rasio perputaran persediaan secara keseluruhan untuk setiap akun persediaan, kita juga dapat menghitung rasio data yang tidak digabungkan seperti menurut lini produk. Karena adanya hubungan timbal balik antara persediaan dan harga pokok penjualan, maka prosedur ini dapat memberikan bukti yang berguna dalam menentukan kewajaran asersi manajemen yang berkaitan dengan kedua akun tersebut. Sebagai contoh, rasio perputaran persediaan yang secara tak terduga tinggi atau tingkat laba kotor yang secara tak terduga rendah mungkin disebabkan oleh lebih saji harga pokok penjualan dan rendah saji persediaan yang berkaitan. Auditor juga harus memahami dan mengevaluasi sebatas mana biaya-biaya pabrikasi bersifat tetap dan variabel, serta hubungan antara biaya, volume, dan laba kotor. Sebaliknya, kesesuaian rasio-rasio ini dengan yang diharapkan dapat memberikan keyakinan yang terbatas mengenai kewajaran data historis yang digunakan dalam perhitungan, kecuali jika bukti dari sumber-sumber lain bertentangan. Terakhir, analisis tingkat dan rasio persediaan yang didasarkan pada volume penjualan yang diantisipasi selama periode berikutnya akan berguna bila digabungkan dengan pengujian penilaian pasar yang akan dibahas dalam bagian lain. Selanjutnya, mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Pengamatan perhitungan persediaan sudah menjadi prosedur auditing yang diterima umum selama lebih dari 50 tahun. Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan serta praktis dan layak dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini bisa saja merepotkan, menghabiskan banyak waktu, dan sulit bagi auditor, tetapi biasanya hal itu jarang terjadi. Dalam melakukan prosedur auditing ini, klien memikul tanggung jawab untuk menghitung persediaan SAS 1 (AU 331.09) piutang dan persediaan menyatakan bahwa dari pengujian substantif ini, auditor akan memperoleh pengetahuan langsung mengenai efektivitas
perhitungan persediaan klien, serta tingkat keandalan yang dapat diberikan atas asersi manajemen sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Dalam beberapa kasus, spesialis persediaan dari luar perusahaan mungkin dipekerjakan oleh klien untuk menghitung persediaan. Apabila hal ini terjadi, maka auditor juga harus hadir untuk mengamati perhitungan yang mereka lakukan, karena dari sudut pandang auditing, para spesialis itu pada dasarnya sama dengan karyawan perusahaan. Pertimbangan audit utama yang dapat diterapkan pada prosedur yang diwajibkan ini akan dijelaskan dalam subbagian berikut ini. Yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Yang kedua, rencana perhitungan persediaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Dalam sistem persediaan perpetual dengan mengendalikan internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti itu, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Yang kedua ada rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal seperti: yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungan. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang keempat, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Yang kelima, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Yang keenam, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal yang biasa bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk 1. Merencanakan prosedur. Yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang ketiga, menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Setiap pengamat harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas yang akan dilaksanakannya.
Yang ketiga yaitu melaksanakan pengujian atau observasi. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus yang pertama, meneliti kecermatan para karyawan klien, mengikuti rencana perhitungan persediaan. Yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Yang keenam, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Yang ketujuh, menilai kondisi umum persediaan. Yang kedelapan, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpetual. Biasanya, auditor akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang yang bernilai dolar tertinggi ke dalam perhitungan dan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Penelusuran kecatatan persediaan perpetual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memilih barang-barang yang akan dijadikan sampel. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut. Dalam kurung nomor identifikasi, satuan ukuran, lokasi, dan lain-lain. Dalam kertas kerja yang diperlihatkan dalam gambar 16.8, data semacam ini sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan perhitungan klien, serta penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpetual. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan atau tidak digunakan atau lembar ikhtisar dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Beberapa kecurangan yang signifikan pernah terjadi, yaitu menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau label secara memadai. Pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal seperti berikut. Yang pertama, penyampaian dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkan. Serta yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Apabila persediaan bersifat material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan pada atau menjelang akhir tahun, maka AU 331.12 menyatakan bahwa pertama, pengujian
Atas catatan akuntansi saja tidak akan memadai dalam kaitannya dengan kuantitas. Auditor yang kedua, auditor harus selalu melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik persediaan dan menerapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama dalam perhitungan. Selanjutnya ada pengujian klerikal atas akurasi daftar persediaan. Setelah perhitungan fisik dilakukan, klien menggunakan label atau lembar perhitungan persediaan untuk menyusun atau mengkompilasi daftar semua barang yang dihitung. Harga barang-barang persediaan itu kemudian dicantumkan untuk mendapatkan total nilai dolar persediaan yang ada di tangan. Karena daftar ini menjadi dasar bagi klien untuk membuat setiap ayat jurnal yang diperlukan dalam menyesuaikan persediaan yang tercatat agar sesuai dengan yang ada di tangan. Auditor harus melakukan pengujian klerikal tertentu untuk memastikan bahwa daftar itu akurat dan menyajikan secara akurat hasil perhitungan fisik. Pengujian klerikal atas akurasi meliputi perhitungan kembali total yang tampak dalam daftar persediaan dan memverifikasi akurasi perkalian antara kuantitas dengan harga per unit atas dasar pengujian. Untuk memastikan bahwa daftar itu telah secara akurat menyajikan hasil perhitungan, auditor menelusuri pengujian perhitungan yang telah dilakukannya ke daftar persediaan serta memvouching barang-barang dalam daftar itu ke label persediaan dan lembar perhitungan yang digunakan dalam menghitung persediaan fisik. Perhitungan fisik itu kemudian dibandingkan atas dasar pengujian dengan jumlah percatatan perpektual apabila memungkinkan, dan setiap selisih dicatat serta diselidiki dan ditelusuri ke ayat jurnal penyesuaian apabila diperlukan. Pengujian ini memberikan bukti untuk asersi eksistensi atau keberadaan ataupun keterjadian, kelengkapan dan penilaian atau alokasi. Setelah kita tadi membahas pengujian klerikal atas akurasi daftar persediaan, selanjutnya kita akan membahas pengujian penetapan harga persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi maksudnya pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Review atas catatan persediaan perpektual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan tahun sebelumnya. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atas penetapan harga barang yang usang dan rusak guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih dan tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan ataupun dikonsumsi
atau persediaan barang dagang, bahan baku, dan juga perlengkapan. Lalu, harga pokok harus di-vouching ke faktur penjual representatif. Selanjutnya ada pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tetap tentang eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dengan melaksanakan satu atau dua prosedur berikut ini. Yang pertama, meminta konfirmasi dari pihak tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Yang kedua, melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Agar pihak di luar perusahaan mempercayai laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, maka dibutuhkan jasa pihak ketiga yang bertugas untuk memeriksa dan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Pihak ketiga ini biasanya disebut auditor independen. Mungkin itu video presentasi sederhana yang bisa saya tampilkan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan, salah kata, salah ucapan, saya minta maaf. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.